Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna iman. Allahumma zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan kasiran wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama kali dan terutama sekali, marilah kita senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberi kita nikmat keimanan, nikmat senantiasa beramal soleh, nikmat senantiasa mengikuti kalamullah dan berusaha untuk senantiasa mengikuti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perbuatannya, ketetapannya, takrirnya. Insya Allah pada channel Khairul Sukses ini kita akan mengkaji, kita akan membahas bagaimana pertemuan silsilah sedikit tentang ayah dan ibu. Ayah saya bernama Abdul Razak. Beliau dua kakak beradik. Kakaknya wanita, memiliki 5 orang anak. Sedangkan ayah saya memiliki 6 orang anak, 3 pasang. Sedangkan beliau asli orang Rantau Panjang. Lebih ke dalam lagi namanya Muara Kibul Batang Tabir. Sedangkan ibu saya orang asli dari Jawa Tengah, Kudus Gelagah Waru. Beliau sampai ke Jambi, yakni ke Bangko, pasca transmigrasi Pamenang 6A1 dibawa oleh kakek dan nenek saya. Sedikit sejarah tentang nenek saya. Nenek saya adalah seorang alim ulama pada zamannya di Gelagah Waru, yakni Kudus, Semarang. Beliau ditransmigrasikan pada tahun 70-an, yakni ke Bangko Trans Tambang Emas A1. Oleh karena itu beliau di sana setelah beberapa tahun lamanya beliau memiliki 5 orang kakak beradik. Beliau anak yang paling pertama. Begitulah sejarah kehidupan beliau, nenek saya, kakek saya tadi. Beliau orang terkemuka di zamannya, di kampungnya. Dengan ketermukaannya itu beliau dipindahkan, beliau ikut transmigrasi dengan niat untuk mengembangkan dakwah, dengan niat untuk mengembangkan agama Islam, dengan niat untuk menyebarkan Islam, berdakwah. Dengan kondisi itulah nenek dan kakek saya berangkat transmigrasi, dibawa seluruh keluarganya. Alhamdulillah, setelah sampai di transmigrasi, kisah yang sampai kepada saya dari orang tua saya, dari nenek saya yang masih hidup hingga sekarang, perjuangan kakek saya ini pada zaman tahun 70-an, beliau sudah berdakwah memakai sepeda. Pada zaman itu alat transportasi yang canggih adalah sepeda pada tahun 70-an.
Dia berpindah dari satu musola ke musola lain, dari satu masjid ke masjid lain untuk menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Begitulah perjuangan kakek saya. Begitu juga akhirnya dari pihak kakek dari sebelah ayah saya, kakek buyut dan ke atasnya, termasuk orang terkemuka juga di kaumnya pada zamannya. Oleh karena itu, akhirnya qadarullah, ayah saya, Allah mudahkan pendidikannya ke pondok pesantren Tawalib Padang Panjang pada tahun 70-an. Beliau sudah di pondok pesantren. Akhirnya selang beberapa tahun beliau telah menyelesaikan studinya. Beliau juga seorang dai yang senantiasa berusaha untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah beliau keluar dari pondok pesantren, beliau melalang buana, beliau menyampaikan dai, beliau menyampaikan kalimat Allah, kalamullah, balik ani walau ayat. Sampaikanlah kepada umat ini, kepada orang lain, masyarakat, tetangga, siapapun yang engkau kenal, walaupun dengan satu ayat. Dengan semangat inilah ayah saya senantiasa berdakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah, baik di mimbar ataupun secara fardiyah, pribadi, secara masyarakat ataupun di kaumnya. Setelah itu, setelah beliau selesai studinya di Tawalib Padang Panjang, beliau berdakwah dan berdakwah. Begitu juga kakek saya, beliau senantiasa berdakwah di bangku tambak emas A1. Qadarullah, pada suatu saat ayah saya dengan informasi dari temannya bahwasanya temannya telah berada di Tran Pamenang A1. Akhirnya beliau beserta temannya itu berangkatlah ke Pamenang, ke kampung, ke tempat kakek nenek saya dan anaknya, termasuk ibu saya. Akhirnya tidak selang beberapa lama kemudian dipertemukanlah antara ayah saya dan ibu saya. Akhirnya setelah beliau bertemu, tidak berapa lama kemudian terjadilah acara ijab kabul. Nah, sebelum terjadinya ijab kabul ini terjadilah yang namanya ta'aruf atau perkenalan. Sebelum nikah, pertanyaan kakek saya dari pihak ibu kepada ayah saya, "Wahai nak, apakah kamu bisa mengaji?" Pada zaman 70-an, standarisasi seseorang menikahkan anaknya adalah pahamkah dengan bacaan Al-Quran. Nah, inilah standarisasi. Mungkin sangat beda di zaman kita sekarang. Mungkin standarisasi seorang menikah adalah, "Nak, sudah kerja di mana?" Mungkin. "Nak, pendidikannya apa? Titelnya apa?" Mungkin zaman sekarang itu ada sebagian masyarakat kita yang memiliki standarisasinya adalah penghasilan duniawi, yang memiliki standarisasi untuk memilih calon menantunya adalah pekerjaannya, titelnya, dan lain sebagainya. Sedangkan pada zaman 70-an, kakek saya menstandarisasi calon menantunya dengan standar, "Nak, bisakah kamu membaca Al-Quran?" Oleh karena itu, ini sebuah renungan. Ini sebuah bahwasanya hakikat kita untuk menikah
untuk menikahkan anak-anak kita, standarisasinya adalah bagaimana calon menantu kita paham dengan Al-Quran, kalamullah. Bagaimana calon menantu kita paham dengan hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana dengan sholatnya. Bagaimana dengan agamanya. Ini hendaknya menjadi standarisasi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana artinya lebih kurang, maknanya, nikahilah wanita itu karena 4 faktor. Pertama, faktor kecantikannya, banyak keturunannya. Yang kedua, faktor keturunannya, keturunan orang-orang yang baik. Yang ketiga, faktor hartanya. Yang keempat, faktor materinya. Mohon maaf. Yang keempat, faktor agamanya. Dan nikahilah wanita itu karena agamanya, insya Allah kamu akan bahagia. Sebaliknya, karakter laki-laki yang harus dinikahi, standarisasi adalah bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mengikuti Rasulullah SAW untuk memilih mantu, untuk memilih calon suami atau calon istri bagi anak-anak kita seperti standar di atas. Sehingga ketika seorang laki-laki kita tahu dia baik agamanya, baik akhlaknya, ingin melamar anak-anak kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Begitu juga hendaknya kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Jalla Jalaluh untuk mendapatkan keturunan soleh dan solehah. Karena standarisasi adalah kebaikan tentang agamanya. Sehingga kita baik agama seseorang, sehingga ketika kebaik akhlak seseorang, mudah-mudahan dia mampu dengan agama dan akhlaknya ini memiliki karakter bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab inilah yang dibutuhkan di dalam kelangsungan hidup rumah tangga hingga akhir hayat. Bertanggung jawab secara keilmuan, bertanggung jawab secara fisik, bertanggung jawab secara pendidikan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, bangsa masyarakat kita dan negara ini untuk senantiasa berusaha mengikuti aturan-aturan Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran, kalamullah, dan berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatannya dan ketetapannya insya Allah. Sehingga kita dimudahkan oleh Allah senantiasa bahagia hidup di dunia. Allah beri kita kenikmatan demi kenikmatan di dalam kubur insya Allah. Dan insya Allah Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita kelak di surganya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa berpikir, berusaha untuk meningkatkan kualitas amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita dari hari demi hari semampu kita. Apapun peluang yang Allah berikan kepada kita, bagaimana setiap harinya, setiap jam, setiap menit, setiap detiknya kita berpikir untuk senantiasa mencari ridho Allah Jalla Jalaluh dengan mengikuti Al-Quranul Karim kalamullah, dan untuk senantiasa ittiba mengikuti Rasulullah SAW baik dalam perbuatannya, perkataannya dan ketetapannya insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.